sebagaimana ibadah ini adalah kewajiban yang mengantarkan kita kepada fitrahnya Allah. Fitratallahu allati fataran nasa 'alaiha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Sahabat muslim dimanapun berada, alhamdulillah kemarin kita sudah menyampaikan tema yang berhubungan dengan marhaban ya Ramadan. Bagaimana kita menyambut datangnya bulan Ramadan dengan penuh hati yang lapang, hati yang luas, hati yang tenang. Insya Allah dalam pertemuan kita hari ini, kita akan mengisi bagaimana bulan Ramadan ini agar lebih bermanfaat untuk kehidupan kita. Rasulullah SAW dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah SAW telah berkata, min husni islamil mar'i, dari kebaikan keislaman seseorang adalah tarkuhu ma la ya'nihi, meninggalkan sesuatu apa yang tidak bermanfaat untuk kehidupannya. Dalam hadis Tirmidzi dan dihukumkan pada hadis yang hasan. Dari tiap tahun, Ramadan ini selalu berlalu demikian. Seiring dengan usia kita 40 tahun, berlalulah Ramadan ini selama 40 kali dalam hidup kita. Seiring dengan perjalanan waktu, berlalulah Ramadan itu mengitari dalam hidup kita. Tapi pernahkah kita berpikir, bagaimana Ramadan ini agar bermanfaat? Di tengah-tengah wabah yang seperti ini, masjid pada di lockdown, beberapa wilayah diberlakukan PSBB, dan dibatasi ruang gerak kita untuk kemana-mana. Rasa takut ada dan menghampiri di setiap jiwa kehidupan kita. Tapi akankah Ramadan yang di tahun ini 1441 Hijriah mendatangkan manfaat, memberikan sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita? Kami ingin menyampaikan ada beberapa hal yang dapat kita lakukan. Yang pertama, berbekallah dengan ilmu pengetahuan ketika bulan Ramadan itu datang dengan kita. Banyak orang yang melalui kehidupannya di tengah-tengah ibadah puasa di bulan Ramadan berlalu sedemikian rupa tanpa ada artinya apa-apa. Itu tentunya disebabkan karena dia melakukan sesuatu tanpa ilmu, tanpa pengetahuan. Ramadan ini butuh pengetahuan. Ilmu pengetahuan kita tentang bagaimana berpuasa yang benar, bagaimana mengisi ibadah yang benar, bagaimana mengaktifkan kehidupan di keluarga kita yang benar, bagaimana di tengah-tengah wabah yang seperti ini, di tengah-tengah wabah corona, kita tidak bisa kemana-mana, tetapi kita dapat melakukan ibadah ini juga dengan benar. Berbekalah dengan ilmu pengetahuan. Cari bagaimana seharusnya kita punya pengetahuan tentang ibadah berpuasa di bulan Ramadan dengan benar. Banyak majelis taklim, banyak siaran-siaran di televisi, banyak kajian-kajian online, banyak berita-berita yang dapat kita baca. Teguhkan hati kita, mantapkan jiwa kita untuk berbekal mencari pengetahuan di tengah-tengah kekosongan waktu kita yang ada selama ibadah ini kita lakukan di rumah. Lihat bagaimana kisah-kisah di zaman Rasulullah dan kisah-kisah di zaman sahabat ketika wabah dan musibah ini menimpa kehidupan umat Islam. Akankah umat Islam tetap melakukan ibadah seperti biasanya? Akankah kita ini akan melakukan keistiqomahan ibadah di tengah-tengah ancaman kejiwaan,
di tengah-tengah peperangan yang terjadi dalam kehidupan. Lalu akankah ibadah ini stabil seperti biasanya untuk kita lakukan? Mungkin tidak. Di tengah-tengah wabah yang seperti ini, perlu bagi kita untuk mencari pengetahuan. Berbekalah dengan ilmu. Carilah wawasan agar wawasan pengetahuan kita dalam ibadah ini luas. Agar pengetahuan kita tidak terbatas, terfokus kepada satu pemahaman, satu bidang, satu sisi. Orang yang bijak, orang yang akan melihat seluruh aktivitas yang dia lakukan dari seluruh elemen, dari seluruh sisi, dari banyak dimensi kehidupan yang ada dalam kehidupannya. Yang kedua, bekal yang dapat kita lakukan adalah berbekal untuk kembali ke jalan Allah. Berbekal dengan bertaubat. Bukankah bulan Ramadan, bulan yang Allah turunkan dengan segala bentuk ampunan? Diampunkan segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Tentunya dengan ampunan ini, kita diajak untuk kembali ke jalan Allah. Apa arti at-taubat? Taba yatubu taubat. Yang artinya raja'a yarji'u. Rajaan, kembali. Kita kembali kepada jalan yang benar. Kembali kepada apa yang telah dituntunkan Allah dan Rasul-Nya. Kembali kepada ibadah. Sebagaimana ibadah ini adalah kewajiban yang mengantarkan kita kepada fitrahnya Allah. Fitratallahu allati fataran nasa 'alaiha. Fitrah yang telah Allah turunkan dalam kehidupan kita. Maka ketika kita berbekal untuk bertaubat, selama ibadah puasa di bulan Ramadan diberlakukan untuk kita, diwajibkan untuk kita, maka insya Allah Ramadan akan mendatangkan jutaan manfaat yang dapat kita ambil dengan segala hikmah kehidupan kita. Yang ketiga, Ramadan datang. Musibah dan wabah ujian Allah pun datang. Berbekalah dengan azam, dengan sikap yang kuat, yang tegar, yang hebat. Tidak mudah bagi orang untuk beristiqomah untuk melaksanakan ibadah di tengah-tengah ancaman menggoda dalam kehidupannya. Tidak mudah bagi orang untuk benar-benar kuat melaksanakan ibadah yang sebenar-benarnya di tengah-tengah segala bentuk ujian datang dalam hidupnya. Coba kita pikirkan, ketika kita sedang ibadah sholat dan ketika kita melaksanakan ibadah sholat, yang ada di dalam pikiran kita ini adalah pekerjaan. Beban pekerjaan. Ketika kita sedang ibadah sholat, yang ada dalam pikiran kita ini adalah menunggu orang yang akan datang. Mengantarkan uang, mengantarkan amanah, atau mengantarkan apapun lah. Akankah ibadah itu terganggu? Orang yang memiliki azam yang kuat. Ketika dia berpuasa dan dia berbekal menghadapi kemuliaan bulan Ramadan dengan azam yang kuat. Dengan kehadiran hati yang mantap, yang kokoh, yang hebat. Maka dia adalah orang-orang yang benar-benar kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may yatawakkal 'ala Allah, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, tentunya dia adalah orang-orang yang benar-benar berada dalam jalan kebenaran yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ketika beban ujian datang, lalu dia benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan bukakan jalan kemudahan untuk kehidupannya. Bukan hanya jalan yang dibukakan, tetapi Allah akan limpahkan rizki untuk kehidupannya. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Dan apabila engkau memiliki keinginan, kehendak yang kuat, maka bertawakallah kepada Allah. Berserah dirilah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bekal yang ketiga, kita diminta untuk memiliki azam yang kuat. Azam seperti apa? Kehendak kuat seperti apa? Kita bertawakal kepada Allah. Apapun yang kita dapat, berapapun yang kita hasilkan dari rezeki kita, seperti apa dan bagaimanapun keadaan ekonomi dan kondisi kita hari ini, tidak ada kekuatan lain kecuali azam kita, kehendak kuat kita untuk tetap istiqamah beribadah kepada Allah. Insya Allah Ramadan menjadi lebih bermanfaat untuk hidup kita. Yang terakhir, bekal yang paling hebat adalah niat ikhlas hanya kepada Allah.
benar-benar menghadirkan ibadah ini semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mudah berbicara ikhlas, karena ikhlas itu adalah sesuatu yang berat untuk diungkapkan, tetapi sulit untuk bisa kita lakukan di dalam hati kita. Bukankah ibadah ini tidak lain dan tidak bukan mukhlishina lahuddin, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan tidak ada yang diperintahkan kepada kalian kecuali hanyalah menghambakan diri kepada Allah. Dengan cara apa kita menghambakan diri kepada Allah? Mukhlisin, dalam keadaan benar-benar ikhlas, hanya semata-mata karena ketaatan kepada agamanya Allah. Sahabat muslim dimanapun berada, bagaimana kita memacu ibadah di bulan Ramadan agar lebih bermanfaat? Lakukan 4 hal yang tadi kita ungkapkan. Insya Allah Ramadan akan mendatangkan sesuatu yang berkah, bermanfaat, dan menjadikan pribadi kita bermartabat. Jangan lupa tulis komentar, diskusikan hal-hal yang dapat didiskusikan selama kajian kita di bulan Ramadan. Sampai ketemu di esok dalam waktu dan episode yang sama dengan tema-tema seputar Ramadan. Akhirul kalam billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.